Sekarang kita beralih ke Jepang, tepatnya di kantor Perdana Menteri. Perdana Menteri memanggil Menteri Pertahanan untuk menghadap. Setelah Menteri Pertahanan tiba, Perdana Menteri bertanya, "Kenapa semua hunter kita tidak dapat dijangkau?" "Perkenalkan dulur, dia adalah Ryusagi Juto, Perdana Menteri Jepang." Menteri Pertahanan menjawab pertanyaan Juto, "Maafkan saya, ini adalah kesalahan saya. Saya akan mencari mereka." "Perkenalkan dulur, pria ini adalah Ikosai Kageru, hunter nomor 1 di Jepang." Setelah meninggalkan ruangan Juto, Kageru menyuruh asisten untuk menyiapkan pedangnya. Asisten bertanya, "Apa Anda akan pergi sendirian?" Kageru menjawab, "Tentu saja." Merasa khawatir dengan Kageru, asisten berkata, "Mungkin ini akan kasar, tapi para hunter yang dikirim sebelumnya semuanya adalah elit. Kenapa Anda tidak pergi bersama dengan yang lain?" Kageru melirik asisten sembari bertanya, "Apa aku terlihat seperti membutuhkan hal semacam itu?" Singkat cerita, Kageru bersama pedangnya memasuki gate yang menghubungkan Korea dengan Jepang. Saat memasukinya, Kageru melihat sekumpulan monster lemah. Sambil menghadapi para monster itu, Kageru bergumam dalam hati, "Para bajingan tidak berguna. Apa yang telah terjadi? Tidak mungkin mereka mati oleh sesuatu semacam ini. Apa sebenarnya? Apa yang ada di dalam sini?" Berjalan menyusuri dungeon lebih dalam, Kageru menemukan tumpukan mayat manusia yang diduduki oleh sesosok monster bertulang. Tentu saja, sosok monster bertulang itu adalah Kang Ji-hyung yang sedang menjalankan misinya. Melihat sosok itu, tatapan Kageru yang tadinya tenang menjadi tajam. Kageru langsung menebaskan pedangnya ke kepala Kang. Stang! Kageru nampak tidak percaya kalau pedangnya bisa ditahan oleh Kang. Kang menahan tebasan Kageru dengan tangannya. "Beraninya kau menahan pedangku," ucap Kageru dengan tenang. Kang mulai melancarkan serangannya, tapi serangan Kang bisa dihindari dengan mudah oleh Kageru. Setelah menghindar, Kageru memukul dada Kang dan bersiap menebaskan pedangnya. Kageru, First Moon. Sing! Tebasan First Moon Kageru membuat Kang terhempas mundur, tapi Kang masih bisa menahannya. Melihat Kang yang bisa menahan skill pertamanya, Kageru melanjutkan serangan dengan skill keduanya, Second Moon. Tebasan yang sangat kuat menebas Kang kembali. Kang sendiri nampak tidak dapat menahan tebasan Second Moon milik Kageru. Melihat cangkang milik Kang yang tidak kunjung tertembus oleh tebasannya, Kageru bersiap melancarkan skillnya kembali, Third Moon. Sing! Kang Ji-hyung terkena serangan bertubi-tubi dari Kageru. Kang Ji-hyung yang terkena serangan bertubi-tubi dari Kageru akhirnya melesat maju, mengayunkan tulang tajam ke arah leher Kageru. Namun, ketika tulang tajam itu hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya, Kageru dengan cepat menebas lengan Kang. Setelah menebas lengan Kang, Kageru berkata, "Pedangku bahkan mampu memotong berlian." Sing! Dengan kecepatan kilat, Kageru menebas leher Kang. Memutus kepala Kang dari tubuhnya, Kageru berkata, "Mereka kalah dari sesuatu semacam ini. Sungguh menyedihkan." Nampak kepala Kang yang terputus dari tubuhnya tergeletak di tanah. Kang yang kepalanya tergeletak di sana teringat dengan masa lalunya dan berkata dalam hati, "Ayah, dia selalu disibukkan oleh pekerjaannya. Tapi dia orang yang hangat dan baik. Aku menyukai sifatnya itu." Tapi dia meninggal karena aku. Setelah dia meninggal, bisnisnya pun bangkrut, dan kami berakhir mempunyai utang yang besar. Tangan ibuku yang lembut kini menjadi kasar. Ibu tidak apa-apa." "Iya, ibu tidak apa-apa kok." "Tapi setiap malam aku tidak bisa tidur. Ibuku menangis karena aku. Orang sepertiku tidak punya hak untuk hidup." "Nak." "Ibu, aku rasa aku adalah seorang awakenat. Ibu, aku akan menjadi hunter. Aku akan menjadi hunter dan membuat ibu bahagia." Ingatan Kang sekarang beralih di momen saat dirinya bertemu dengan Yumin.
Yumin berkata, "Masa damai sudah berakhir. Seluruh dunia adalah musuh sekarang. Musuh terbesar kita adalah Jepang. Kumohon, jadilah monster kami dan burulah hunter terkuat di Jepang." Terlihat kesadaran Kang mulai kembali diiringi dengan rasa sakit yang luar biasa. Dengan kepalanya yang tergeletak di tanah, Kang menengok Kageru yang akan meninggalkannya. Di sini Kageru masih belum mengetahui bahwa monster yang ia lawan adalah immortal. Dengan santainya, Kageru berjalan meninggalkan Kang sembari berkata, "Aku menghabiskan terlalu banyak waktu. Astaga, aku harus pergi ke Korea sendiri." Nampak kepala Kang yang mulai beregenerasi merangkak mendekati Kageru. Cerot! Kang menggigit kaki Kageru. Kageru sendiri nampak sangat terkejut melihat kepala Kang menggigit kakinya. "Regenerasi? Aku sudah memotong lehernya." Kang menggigit kaki Kageru hingga remuk. Kageru berteriak kesakitan saat kakinya hancur digigit oleh Kang. Sing! Dalam rasa sakit yang luar biasa, Kageru segera menebas Kang yang masih menggigit kakinya. "Bajingan!" ucap Kageru sembari bersiap mengeluarkan skill mautnya. Dalam lingkaran besar bercahaya dengan simbol-simbol magis di sekelilingnya, Kageru berada dalam posisi menyerang dengan pedang terhunus di atas kepalanya, siap menebas Kang yang berada di hadapannya. Pes! Kageru tiba-tiba menghilang dari pandangan Kang, berlari dengan kecepatan luar biasa, mengelilingi lingkaran cahaya yang telah diciptakannya. Gerakannya begitu cepat hingga menciptakan beberapa bayangan dirinya yang mengelilingi Kang. Lingkaran cahaya itu memancar semakin terang, seolah menambah intensitas serangan yang akan segera dilancarkan oleh Kageru. "Kageru, The Fatal, 12 Moon," ucap Kageru yang mengeluarkan skill mautnya. Setiap bayangan Kageru mulai menghunuskan pedangnya ke arah Kang. Tebasan demi tebasan menghujani tubuh Kang, hingga wajahnya terlihat mulai terkoyak dengan potongan-potongan luka. Bayangan-bayangan Kageru terus menebas tanpa henti. Serangan maut yang begitu cepat dan ganas. Bahkan kekuatan tebasan Kageru meledak keluar dari gate, mengguncang daerah sekitarnya. Dengan serangan terakhir, tebasan maut Kageru menghancurkan semua musuh yang berani menghalanginya. Setelah menebaskan hingga tubuhnya terpotong menjadi serpihan kecil, Kageru segera berbalik pergi sembari berkata, "Aku tidak menyangka dia akan menggigit kakiku. Aku butuh penyembuhan." Cerot! Sebuah tulang tiba-tiba menusuk kaki Kageru. Merasakan tusukan tajam itu, Kageru langsung merinding. Tubuhnya tersentak oleh rasa ngeri. Ternyata Kang yang kini hanya tinggal tulang belulang bangkit kembali dan mulai mengejar Kageru yang berusaha melarikan diri. Sontak saja Kageru membalikkan badannya dan melihat Kang merangkak mendekatinya. Kageru menggenggam erat kedua pedangnya, lalu menghunuskan pedangnya kembali ke arah Kang sembari berkata, "Dasar keparat!" Dan sekarang kita beralih keluar gate, tepatnya di lokasi gate yang dimasuki oleh Kageru. Terlihat banyak sekali hunter yang sudah bersiaga di sana, menunggu kepulangan Kageru. Ibu Menteri yang bernama Haname bertanya pada Juto, "Tetap saja Perdana Menteri, apa kita sungguh memerlukan orang sebanyak ini?" Juto menjawab, "Semua hunter elit dari Kementerian Pertahanan telah hadir. Sudah 3 hari sejak dia masuk. Aku perlu memeriksanya. Menteri Pertahanan merupakan hunter nomor 1 Jepang." Tiba-tiba, kepala Kageru terlempar keluar dari gate, menggelinding di tanah di hadapan para hunter yang menunggu. Bersamaan dengan itu, Kang Ji-hyuk muncul dari dalam gate, menunjukkan dirinya dengan penuh amarah kepada para hunter Jepang. "Bajingan!" teriak Juto. Dalam sekejap, kepala Juto tertebas oleh Kang Ji-hyuk. Sekarang kita beralih dulu ke gedung Asosiasi Hunter Korea. Asisten bertanya ke Yumin, "Apa Anda sungguh berpikir bahwa dia mampu melakukannya?" Yumin menjawab, "Kita harus menantikannya. Apakah dia mampu mengalahkan sang Menteri Pertahanan dan hunter terkuat dari Jepang?" Kepala Juto yang terpenggal oleh Kang nampak mulai tersambung kembali. Tiba-tiba, sebuah pukulan lava merah menyala menghantam ke arah Kang dengan kecepatan yang mengerikan. Dem dan mak Dawar.
Tubuh Kang terhantam keras dan terbakar hingga kesadarannya menghilang. Inilah hunter terkuat dari Jepang, Ryuzaki Juto, Perdana Menteri Jepang, seorang zero rank, hunter triple S rank.